Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang berjudul Register. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Rizal Tato, kemudian ada Alfarida, kemudian ada Siti Kurnia Ramadana, Muhammad Farhan, dan Fawas Al-Ghafroy. Pada materi kali ini kami membawa 4 poin, yaitu pertama, pengertian register, kemudian kedua, fungsi register, ketiga, jenis-jenis register, dan keempat, operasi-operasi register. Untuk tidak membuang waktu, memaparkan materinya kepada saudara Alfarida, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Langsung saja saya jelaskan pengertian register. Pengertian register adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari proses komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat, atau jenis data apapun, seperti urutan bit atau karakter individual. Selanjutnya yaitu fungsi register yang dengan cepat menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang sedang digunakan segera oleh CPU. Berbagai jenis register pada komputer dirancang dengan tujuan yang berbeda-beda. Di antara beberapa jenis register yang paling sering digunakan bernama AC atau aksemulator, data register, program counter atau PC, memori data register atau MDR, indeks register, dan memori buffer register. Register ini digunakan untuk melakukan berbagai kebutuhan instruksional dan digunakan oleh CPU untuk melakukan operasi. Misalnya, ketika kita memberikan beberapa input ke sistem, maka input akan disimpan ke dalam register. Keluaran yang ditampilkan kepada kita sebagai pengguna merupakan pemrosesan yang hasilnya juga didapatkan dari register. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Baik, kepada saudara Alfarida, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Siti Kurnia Ramadana. Waktu dan tempat kepada Siti Ramadana. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis register. Jenis-jenis register sendiri itu memiliki 7 jenis, yaitu MAR atau Memory Address Register, MDR Memory Data Register, MBR Memory Buffer Register, PC atau Program Counter, akumulator, Index Register, dan Instruction Register. Nah, yang pertama itu ada MAR atau Memory Address Register, yaitu menyimpan alamat memori dari data dan instruksi. Yang kedua itu juga itu MDR adalah register unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Yang ketiga ada MBR atau Memory Buffer Register, yaitu
suatu register yang digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Fungsi utamanya dari MBR adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer dan data yang dapat ditransfer antara memori komputer. Mungkin itu cuma beberapa jenis register yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudari Siti Kurnia Ramadhana, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Bagian 4 PC atau program counter. Nama lain dari register program counter adalah Instruction Address Register atau IC. Instruksi counter. Program counter digunakan untuk menunjukkan posisi saat ini dari urutan program dalam sistem komputer. Ketika instruksi diambil dari memori, nilai program counter bertambah 1 dan menunjukkan ke instruksi berikutnya yang perlu diinstruksikan oleh prosesor CPU. Program counter digunakan untuk menyimpan alamat instruksi langsung yang perlu dieksekusi selanjutnya. Prosesor CPU mengambil instruksi secara berurutan, tetapi urutannya dapat diubah oleh jenis instruksi lain seperti transfer control. Bagian 5. Akumulator. Akumulator adalah jenis dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Register akumulator memiliki peran yang sangat penting karena jika register ini tidak ada, maka semua hasil register yang perlu disimpan dalam memori utama dapat menambahkan overhead pada memori. Hal ini dikarenakan operasi baca dan tulis yang tidak perlu akan meningkat. Hasil sementara diperoleh dari CPU dapat dengan mudah disimpan di register akumulator. Kecepatan register akumulator jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Dalam banyak sistem modern, ada berbagai jenis akumulator yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara. Bagian 6. Indeks register. Indeks register di CPU komputer adalah register di proses yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Register ini banyak digunakan untuk melakukan operasi array atau vektor. Konten diambil dari register indeks dan ditambah atau dikurangi ke beberapa alamat langsung untuk mendapatkan alamat yang efektif. Kerja register diuji dengan instruksi khusus dan utamanya digunakan untuk menguji instruksi loop. Register indeks dapat digunakan dalam pengalamatan tidak langsung, di mana modifikasi diperlukan untuk alamat instruksi. Bagian 7. Instruction register. Instruction register merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang akan didekodekan. Dalam prosesor, register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor. Instruksi dapat dieksekusi dalam satu langkah atau dapat dieksekusi dalam beberapa langkah. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara M. Farhan. Dan untuk materi berikutnya atau materi yang terakhir saya serahkan kepada Saudara Fawaz Algorawi.
kepada Fawaz Al-Ghufrawi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Farhan. 4. Operasi-operasi register. Berikut ini adalah operasi-operasi yang dijalankan oleh sebuah register. Yang pertama adalah fetch, yaitu operasi fetch digunakan untuk mengambil instruksi yang diberikan oleh pengguna. Selain itu, instruksi yang disimpan ke dalam memori utama atau main memory juga akan diambil dengan menggunakan register. Yang kedua ada decode, yaitu operasi decode digunakan untuk menafsirkan instruksi. Hal ini bertujuan agar CPU mengetahui operasi mana yang akan dilakukan pada instruksi. Yang ketiga ada execute, yaitu operasi yang dilakukan oleh CPU. Output yang dihasilkan oleh CPU kemudian disimpan ke dalam memori dan setelah itu ditampilkan di layar pengguna. Baiklah, kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan yaitu ada berbagai jenis register komputer dan masing-masing memiliki beberapa peran khusus selama pelaksanaan instruksi pada komputer. Semua register ini memiliki beberapa peran tertentu seperti operasi terkait data, pengambilan atau penyimpanan data, dan banyak lagi operasi lainnya. Dan instruksi yang disimpan dalam register dieksekusi oleh prosesor dari unit pemrosesan pusat, yaitu oleh CPU. Ya, demikianlah penjelasan lengkap mengenai pengertian dan jenis-jenis register komputer. Semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Farhan. Mohon maaf kepada saudara Fawaz Al-Ghufrawi. Setelah kita mendengarkan materi dari Fawaz Al-Ghufrawi, maka berakhirlah presentasi kami. Baik, saya pamit undur diri, karena kalau saya yang maju, saya terlalu gengsi. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.